Salam. Di berbagai kesempatan saya sering mengamati beberapa apologet Kristen terlibat dalam dialog dan tanya jawab dengan beberapa orang yang mengaku apologet dari agama lain. Pertanyaan seperti judul konten ini, yaitu di mana dalam Alkitab tertulis tentang pengakuan Yesus seperti berikut: Aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Pertanyaan ini sering dipakai sebagai senjata beberapa apologet lain yang mereka kira dapat mematahkan iman Kristen yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena mereka tahu bahwa di dalam Alkitab tidak ada yang secara frontal menyatakan demikian. Namun perlu diketahui, tidak berarti bahwa Yesus tidak pernah menyatakan kalimat yang sama artinya dengan itu. Para apologet tersebut berusaha memaksakan kalau kita mengaku Yesus adalah Tuhan, seharusnya ada ayat yang berbunyi seperti itu dari pengakuan Yesus sendiri. Lalu mereka merasa sudah menang dalam debat karena apologet-apologet Kristen tidak dapat menunjukkan ayat-ayat Alkitab sesuai permintaan mereka. Lalu sering juga saya perhatikan para apologet Kristen seperti merasa tersinggung saat yang lain mengoceh bahwa Pauluslah yang mengarahkan iman Kristen untuk percaya Yesus adalah Tuhan. Dalam beberapa kasus yang saya temui, Paulus sering dituduh sebagai pembelok ajaran ketuhanan. Namun benarkah demikian? Apakah kita perlu malu jika kita disebut sebagai pengikut ajaran Paulus? Saya yakin, saya justru akan bangga jika saya disebut sebagai pengikut ajaran Paulus. Karena Paulus adalah rasul yang menyaksikan tentang Yesus. Dan kita semua sadar bahwa kita beriman kepada Yesus sesuai pemberitaan para rasul. Mereka, para rasul, adalah saksi kunci dari kebenaran tentang Yesus dan segala apa yang diperbuatnya. Di samping beberapa orang Kristen mula-mula yang kesaksiannya dapat kita percaya juga, seperti Markus, Lukas, Yakobus, dan penulis kitab Ibrani. Apakah iman kita yang menyatakan Yesus adalah Tuhan akan batal karena tidak ada ayat seperti yang mereka sebut itu? Lalu siapakah mereka? Mengapa mereka yang harus mengatur Alkitab? Toh juga kan, Yesus tidak pernah mengatakan yang sebaliknya. Seperti, aku bukan Tuhan, jangan sembah aku. Tentu saja tidak. Malah Yesus tidak pernah melarang orang yang menyembah Dia dengan mengatakan, jangan sembah aku. Padahal Yesus sendiri melawan iblis dengan perkataan, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Tetapi nyatanya, Yesus tidak pernah melarang seseorang saat sujud menyembahnya. Karena Dia memang adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan yang patut menerima sembah. Hal ini dapat dilihat dalam Yohanes 9 ayat 35 sampai 39. Saudara, seperti pepatah Tiongkok mengatakan, kamu tidak perlu bertubuh besar untuk memiliki hati yang besar. Alkitab tidak butuh kalimat sedetail itu hanya untuk sekedar menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Iman tentang Yesus adalah Tuhan dipercaya orang Kristen berdasarkan dari apa yang kita ketahui tentang Yesus di dalam keseluruhan konteks Alkitab. Para rasul menyebut Yesus Tuhan. Mereka adalah saksi nyata yang mengikut Yesus. Dan mereka menyaksikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Kristus.
Hal itu mereka nyatakan karena mereka melihat sendiri siapa Yesus dan melihat sendiri perbuatan-perbuatan Yesus yang penuh keajaiban. Tidak ada manusia lain di dunia ini yang sama seperti Yesus Kristus. Yang kita ketahui bahwa Dia mengalahkan iblis, Dia membangkitkan orang mati, Dia menyembuhkan orang sakit, Dia membuat orang lumpuh berjalan, Dia mengusir setan-setan, Dia memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Dia membuat orang yang buta sejak lahir menjadi dapat melihat dalam seketika. Dia memerintahkan badai untuk berhenti di Danau Galilea. Orang yang menjamah jumbai jubahnya saja disembuhkan dari penyakit keras. Dia mengubah satu benda menjadi benda lain. Dia mengampuni dosa. Dia menyatakan bahwa dia akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Dan hal itu nyata terjadi kemudian. Dia menyatakan bahwa dia berasal dari Allah. Dia menyatakan bahwa dia adalah anak Allah. Dia menyatakan bahwa dia adalah satu dengan Bapa. Dia menyatakan bahwa dia diutus oleh Bapa dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Bapa sendiri perintahkan. Dia menyatakan bahwa dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia menyatakan bahwa dialah kebangkitan dan hidup, sehingga barang siapa percaya kepadanya akan beroleh hidup. Dia menyatakan bahwa kuasa baik di sorga dan di bumi telah diserahkan kepadanya. Dia memerintahkan supaya murid-muridnya membaptis di dalam namanya. Dia naik ke sorga. Dia menemui Yohanes di Pulau Patmos beberapa puluh tahun setelah dia naik ke sorga. Demikianlah banyaknya hal yang membuat kita yakin bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahkan para rasul mengatakan bahwa Yesus adalah pencipta itu sendiri. Karena ketika Allah menciptakan segala sesuatu, itu dicipta di dalam Dia dan oleh Dia. Yesuslah yang melakukan pekerjaan penciptaan itu, di mana Allah Bapa sebagai penguasanya. Juga ditegaskan oleh Yohanes bahwa Yesus itu adalah firman Allah yang sejak semula bersama-sama dengan Allah dan di kemudian hari lahir menjadi manusia. Melalui firman itu juga Allah menciptakan seluruh alam semesta dan segala isinya. Yohanes sebagai salah satu rasul Yesus Kristus menyatakan bahwa semua kesaksiannya adalah benar. Yesus sendiri pernah berkata kepada Thomas, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Dalam hal ini, Yesus menekankan bahwa iman Kristen yang sejati akan tumbuh dari kepercayaan terhadap pemberitaan tentang jati dirinya. Yesus tidak perlu berulang kali lahir menjadi manusia supaya dapat memastikan orang-orang menjadi percaya. Kesaksian dari para rasul itu sudah cukup untuk menyatakan kebenaran kepada dunia ini. Lalu orang lain juga sering mengoceh. Kalau karena perbuatan-perbuatan ajaib, maka Yesus disebut Tuhan, bagaimana dengan nabi-nabi lain? Atau rasul-rasul juga yang melakukan mukjizat? Apakah mereka juga layak disebut Tuhan karena mukjizat-mukjizat itu? Mungkin maksud mereka antara lain adalah Musa, Elia, Elisa, Petrus, Paulus, dan lain-lain. Wajar saja mereka akan mengoceh sejauh itu, karena mereka tidak membaca asal daripada mukjizat itu sendiri. Misalnya, Petrus. Ketika dia membuat orang lumpuh berjalan, dia menyebutkan demi nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah. Demikian juga ketika Paulus mengusir roh jahat dari seseorang perempuan, juga mengatakan demi nama Yesus Kristus.
Elia juga saat mendatangkan kemarau selama 3 tahun 6 bulan, dia mengatakan, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel." Perhatikan cara mereka membuat mukjizat. Demi nama Yesus, atau demi Tuhan, Allah Israel. Namun tidak seorang pun di antara mereka berani mengatakan, "Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, akulah kebangkitan, aku berasal dari Allah, aku penguasa sorga dan bumi, dosamu telah diampuni," seperti yang Yesus katakan. Yesus satu-satunya yang berani menyatakan hal yang demikian, karena Dia adalah Tuhan yang olehnya langit dan bumi diciptakan. Otoritasnya sebagai yang berkuasa membedakannya dari yang lain. Satu kesan yang luar biasa. Satu hal lagi tentang Yesus. Sesaat sebelum dia membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari dikubur, dia mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup." Setelah mengatakan demikian, dia membangkitkan Lazarus dari kuburnya. Tidak ada yang menghalangi Yesus. Tidak ada yang dapat mengatasi kuasanya. Selanjutnya, tidak ada seorang pun nabi dan rasul pembuat mukjizat yang mengatakan hal seperti itu tentang dirinya. Hanya Yesus satu-satunya, karena Dia adalah Tuhan. Jadi sekali lagi saya tekankan, untuk apa malu kalau kita dituduh sebagai pengikut Paulus lah, pengikut Petrus lah, pengikut Yohanes, dan lain-lain. Yang jelas melalui kuasa Roh Kudus lah, maka baik kita dan juga para rasul itu dapat mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Melalui para rasul dan orang Kristen mula-mula itulah kita mendengar kesaksian tentang Yesus. Jika mereka sebagai saksi kunci lalu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, kita juga mengaku Yesus adalah Tuhan. Karena mereka adalah murid-murid yang diperintahkan oleh Yesus sendiri untuk pergi kepada bangsa-bangsa, supaya mereka memberitakan tentang Dia. Di satu sisi, Yesus yang diberitakan kepada kita dalam keseluruhan konteks Alkitab tidak perlu diragukan keilahiannya. Kenapa manusia duniawi tidak dapat mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan? Itu karena Roh Allah tidak menyatakannya kepada mereka. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 12 ayat 13 berkata, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus." Jadi jika hari ini kita dapat mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, itu bukan hikmat kita sendiri, tetapi karena Roh Allah yang telah bekerja di dalam diri kita. Roh Allah menuntun kita untuk percaya kepada Alkitab. Roh Allah menuntun kita untuk percaya pada kesaksian mereka yang memberitakan Injil kepada kita. Karena salah satu tujuan utama Roh Kudus diberikan kepada kita adalah untuk menuntun kita sampai kepada seluruh kebenaran. Lihat Yohanes 16 ayat 13. Saudara, baik. Terpujilah nama Tuhan yang telah memanggil kita menjadi umat pilihan dan menjadi kepunyaannya sendiri. Kiranya namanya senantiasa dimuliakan di antara bangsa-bangsa, di tengah suku-suku bangsa dan bahasa. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Amin.